Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak karena sudah datang ke kelas dan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Baiklah ya, karena waktunya sudah masuk untuk pembelajaran. Sebelum kita ke materi, marilah kita memulainya dengan doa, dan Bapak minta tolong untuk satu orang untuk memimpin doa. Silakan Ahmadani pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah ya, terima kasih banyak Ahmadani sudah memimpin doa. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran untuk hari ini. Mungkin dari kalian ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ada. Siapa? Ada berapa orang? Dua. Dua. Siapa? Dinda. Ya, Istiana dan Dinda. Ya, nanti kalau ketemu orang di rumah atau di jalan, kasih tahu ya supaya nanti di pertemuan selanjutnya bisa masuk ya. Karena kehadiran ini juga penting untuk penilaian kenaikan kelas. Nah, ya, kita nyanyi lagu Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ya, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Kita mengingat lagi materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Ada yang ingat? Coba angkat tangannya. Ada yang ingat? Ya. Coba guys ya. Tentang pasar dan harga. Ya, bagus ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pasar dan harga. Nah, mungkin ada yang masih ingat apa itu pengertian pasar dulu? Coba, ya, ada lihat. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ya. Atau bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan ya. Untuk hari ini kita membahas tentang bagaimana peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana alat-alat yang canggih itu bisa mempengaruhi bagaimana kemudahan orang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi kan ada 3. Ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, dan ada yang namanya konsumsi. Nah, itu bagaimana perannya nanti di situ. Baiklah ya, langsung aja kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian bisa setelah melakukan pembelajaran kalian bisa menuliskan contoh ya, contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Kemudian menjelaskan dampak negatif. Artinya ada dampak negatif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga menjelaskan dampak negatif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi. Nah, yang keempat yang terakhir adalah menganalisis peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini video yang berkaitan tentang bagaimana perkembangan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Silakan kalian catat di kertas ya, atau kertas di buku. Kemudian nanti setelah videonya selesai, nah Bapak minta 2 orang ya untuk mengungkapkan apa sih informasi yang terkait dengan materi yang bisa kamu sampaikan ke teman-temanmu. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan, semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangun ini sampai jam wake up, orang kita harus pakai telepon buat musik. Betul, kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi masih jalan kaki kalau jauh, dia bilang seru sangat ribet. Tapi manakah sekarang udah ini?
Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga. Satu nama dulu pertama. Apa yang bisa kalian dapatkan informasi tentang dari apa? Dari video yang tadi. Coba, kalian tahu? Kesia, coba. Perkembangan teknologi yang bisa membantu kegiatan manusia dari penemuan alat-alat seperti smartphone dan internet. Ya, itu ya. Itu aja dulu yang pertama ya. Adanya penemuan yang paling sekarang yang paling sangat mengubah dunia, yaitu adalah internet. Dan kalian pun sudah merasakannya dari misalnya dari luar negeri. Apa yang terjadi di perusahaannya? Akan terjadi apa namanya, pengurangan karyawan. Nah itu nanti dapat tiga tipsnya. Yang pertama dulu ya, ini dampak positif dari perkembangan iptek di kegiatan ekonomi. Nah yang pertama, kegiatan produksi barang dan jasa semakin cepat dan mudah. Kenapa? Karena kalau produksi dengan mesin, jelas ya lebih mudah. Dari kelompok ini sudah kelompoknya bagi untuk kelompok satu ada Belia, Ani, Ahmadani dan Ramadini. Kemudian kelompok dua ada Jenny, Jelita dan Israhid. Kemudian kelompok tiga ada Naisila, Kaisya dan Bintang ya. Nah, Bapak jelaskan dulu untuk pengerjaan tugasnya ya. Ini kelompok satu nanti kalian lihat, kalian jawab pertanyaan yang ada, amati dulu gambarnya. Nanti ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, ini gambar ini kaitannya dengan apa, dengan materi, ya. Kemudian yang kedua, apakah ada kegiatan ini yang ada di sekitar kalian, peristiwanya ini, apakah terkait dengan materinya? Sama juga dengan yang kelompok dua. Nah, lihat dulu ini ya. Nah, itu kejadian apa itu? Apakah terkait dengan materi apa yang terkait? Nah, kemudian yang soal kedua, apakah kejadian ini pernah ada di sekitar lingkungan kalian? Ya? Jangan diam-diam apa aja, coba dicari di HP juga boleh, cari di buku boleh, cari yang ada kaitannya dengan pertanyaannya. Yang pertama tadi yang apa? Kaitannya dengan materi gambar 1 dan 2 itu. Ini gambar ini apa? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana? Ada nggak ke peristiwa tersebut di desa kalian? Dijelaskannya secara rinci. Kalau ada bagaimana? Kalau tidak ada juga bagaimana memang? Kalau ada di provinsi kalian juga boleh. Paling besar kan provinsi. Mana tadi gambarnya? Nih ada nanti 3 gambar. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa kaitannya dengan apa tadi tentang iptek tadi? Dan kemudian dicari apakah ada yang kejadian tersebut di desa kalian, di kecamatan kalian, apa di kabupaten kalian atau di provinsi kalian. Udah mulai, namanya ditulis. Tulis aja dulu apa yang bisa dijawab. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami pada gambar 1 termasuk dalam dampak positif dari iptek. Ya. Bisa dilihat pada gambar tersebut seseorang membeli barang dengan bantuan smartphone atau berbelanja secara online. Dengan berbelanja online, konsumen bisa dengan mudah membeli barang hanya dari rumah saja dan membayar online dengan aplikasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada gambar 1 dan 2 yang telah kami amati, kejadian pada gambar tersebut adalah dampak negatif dari adanya perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Pada gambar 1 terlihat banyaknya polusi udara yang dihasilkan oleh mesin dari industri yang sangat mengganggu baik untuk kesehatan manusia maupun untuk kelestarian lingkungan alam, terutama penyebab adanya pemanasan global. Pada gambar 2 dapat dilihat banyaknya sumber daya hutan yang rusak karena adanya penggangguan pabrik pertambangan batubara dan perkebunan sawit, sehingga sangat mengganggu kelestarian alam
serta ekosistem tumbuhan dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan kami dari gambar yang ada di LTP 21 terkait dengan peran iptek dalam kegiatan produksi, terlihat dari penggunaan mesin jahit yang canggih di perusahaan tekstil dengan mempermudah karyawan baik dari segi banyaknya kayu yang diproduksi maupun dari waktu yang digunakan. Untuk gambar yang kedua, terkait dengan peran iptek dalam kegiatan distribusi barang, terlihat di perusahaan karyawan sudah menggunakan mesin baik untuk mengantar barang atau memindahkan barang dari gudang ke mobil. Untuk gambar 3 adalah peran iptek di bidang konsumsi. Bisa dilihat dari suatu keluarga dengan mudahnya memesan makanan dari aplikasi smartphone dan tinggal menunggu kurir mengantar ke rumah. Untuk pembelajaran hari ini, nah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertama Bapak mengemukakan tadi dari video, kemudian dari PowerPoint tadi, dan dari kerja kelompok kita tadi. Mungkin sebelum Bapak yang menyimpulkan, mungkin ada temannya yang bisa mengemukakan kesimpulannya yang bisa diambil dari dari penjelasan Bapak dan dari penjelasan teman-temannya. Terima kasih teman-teman. Ya, Ramadhan ini dulu. Apa kesimpulan yang bisa diambil setelah ini? Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Ya, bagus ya. Terima kasih. Ramadhan ini ya. Iptek tadi adalah bagaimana ilmu yang orientasinya untuk memudahkan kegiatan manusia. Belum nanti masuk evaluasi, Bapak mau evaluasi dulu dari pembelajaran kita hari ini, atau yang namanya apa bahasa pembelajaran refleksi dulu, supaya Bapak bisa memperbaiki bagaimana Bapak mengajar nanti ke depannya. Mungkin ada yang bisa mengemukakan pendapat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah menyenangkan atau menjenuhkan ataupun apapun ya? Mungkin ada yang bisa mengemukakan. Jangan yang itu aja dulu orangnya. Coba ada yang bisa mengemukakan. Ya, coba Lydia. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena dalam penyampaian materi tadi kami ditampilkan video dan kami juga bisa berperan aktif dalam pembelajaran karena dilakukan tanya jawab dan diskusi kelompok serta presentasi depan kelas. Bapak mau untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian sampai di mana pemahaman kalian dalam materi tersebut. Bapak akan kasihkan tugas. Silakan tulis namanya. 5 menit aja ya. Jawab aja yang sebisanya supaya Bapak bisa mengukur sejauh mana kamu bisa menjawab soalnya. Ya, kasih nama, kasih. Oke, nanti dulu Pak. Nah, ya silakan jawab 5 menit. Ya, no. Kasih namanya, jawab soalnya 5 menit, ambil nanti anunya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana peran kewirausahaan ya. Tadi peran iptek, yang selanjutnya minggu depan kita bahas tentang peran kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, pesan Bapak terakhir yang untuk kalian, karena kalian sudah mempelajari ya bagaimana sih iptek itu bisa mempermudah manusia ya, dan juga itu juga bisa berdampak negatif untuk kita ya, apalagi kalian siswa ya. Silakan kalian bisa nanti memilah-milah yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Jadi disaring yang bagus untuk kalian membantu dalam kegiatan belajar kalian gunakan. Kalau yang tidak bagus, ipteknya yang tidak bagus untuk kalian dalam misalnya terlalu banyak main game, silakan jangan terlalu digunakan atau jangan terlalu sering dilakukan ya. Mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini mungkin sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan Bapak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.